Hari ini kita akan bersama-sama memikirkan satu tema eksposisi dari Surat Filipi pasal 2 ayat 19 sampai ayat 24. Surat Filipi pasal 2 ayat 19 sampai ayat 24. Saya akan membacakan bagi kita semua. Di bawah perikop Timotius dan Epafroditus. Tetapi dalam Tuhan Yesus, kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji, dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera, sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dengan giat di dalam hidup kita hari lepas hari. Yang menjadi pokok pemikiran kita pada hari ini, pada minggu ini adalah kesetiaan yang teruji. Kesetiaan yang teruji. Kitab Amsal menyatakan satu pernyataan. Banyak orang menyebut dirinya baik, tetapi orang yang setia, siapakah yang mendapatkannya? Ya. Di sini dicatat bagaimana Rasul Paulus menulis dari dalam penjara kepada jemaat di Filipi. Ya, Rasul Paulus masih menunggu persidangan maraton, sementara dia sudah jadi tahanan. Dia menulis kitab ini dari dalam penjara. Tetapi di sini kita belajar bagaimana penjara tidak bisa memenjarakan Injil sukacita yang datang dari Kristus. Rasul Paulus sebagai Rasul Allah yang menjadi prioritas yang utama dan pertama bagi dia adalah pekerjaan Allah. Ya. Yang menjadi tema kita adalah kesetiaan yang teruji. Di sini ada beberapa pihak yang disebutkan dan semuanya kelihatan memiliki kualitas yang luar biasa. Di sini dijelaskan bagaimana Rasul Paulus ketika di dalam penjara dia tidak terjebak di dalam pengasihan diri sendiri. Wah, nasibku kok sial kali ya. Udah saya setia melayani Tuhan, bukan hanya setia, tetapi dia kerja keras, dia totalitas, dia memberikan segala yang mungkin untuk diberikan demi kemajuan pekerjaan Injil. Tetapi apa yang dia dapat? Bukan pujian, bukan jabatan. Yang didapat adalah cercaan, hinaan, aniaya, dan bahkan penjara. Tetapi itu semua tidak membuat dia berbalik dari sikapnya yang setia. Dia tetap semangat, dia tetap press on, dia tetap melayani dengan setia. Dan kesetiaannya begitu teruji. Jadi bagian lain dikatakan bagaimana dia mengalami lapar, ya, bagaimana dia dicambuk setiap kali 40 kurang 1 kali cambukan katanya. Dia karang kapal, ada banyak kesulitan, ujian, penderitaan, pemurnian yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Tetapi dia tidak berubah setia. Dia tetap setia kepada Tuhannya, dia tetap setia kepada panggilannya, dia tetap setia melayani Tuhan, dia tetap setia melayani jemaat, walaupun tubuhnya tidak bisa melayani secara langsung karena dia sedang di penjara. Tetapi dia terus mendoakan jemaat-jemaat yang sudah dia rintis. Dalam perjalanan misinya di Kisah Rasul pasal 16, di dalam perjalanan misi ke Listra dan ke Derbe, dia menemukan seorang murid, dicatat di
Kisah Rasul 16, seorang murid bernama Timotius. Dia dikenal sebagai orang baik di daerah Listra dan Ikonium. Dan kalau kita membaca surat 2 Timotius pasal 1 ayat 5, Rasul Paulus sendiri menuliskan bagaimana aku teringat akan iman yang tulus ikhlas yang hidup di dalam nenekmu, maksudnya neneknya Timotius, ya, yaitu Louis, dan ibumu Eunike, dan yang aku yakin juga hidup juga di dalammu. Rasul Paulus mengakui bahwa Timotius adalah seorang yang memiliki iman yang tulus ikhlas. Dan iman yang tulus ikhlas adalah ciri dari orang yang setia di dalam imannya kepada Tuhan. Ya. Dan bukan hanya Rasul Paulus, ya, di sini di dalam kesulitannya dia tetap memikirkan jemaat. Karena itu dia katakan dia ingin segera mengirimkan Timotius. Jadi ketika dia di dalam penjara, ada orang-orang sahabat-sahabatnya yang melayani keperluan dia. Orang yang di dalam penjara itu, ya kita mungkin nggak ada yang pernah di penjara ya. Jadi tidak mudah memikirkan, dan penjara pada saat itu saya yakin jauh lebih buruk daripada penjara zaman sekarang. Karena zaman sekarang ada hak asasi manusia, nggak boleh sembarangan memperlakukan narapidana. Nanti bisa-bisa malah sipir penjaranya yang kena hukum karena ada hak asasi manusia. Pada saat itu belum ada hak asasi manusia, maka seringkali seorang tahanan mengalami perlakuan yang bukan saja tidak menyenangkan, tapi melanggar hak asasinya. Ya. Dan pada saat itu sangat lumrah terjadi, karena belum ada aturan yang mengatur bagaimana seorang tahanan pun harus diperlakukan manusiawi. Ya. Dia tidak terjebak kepada pengasihan diri, dan ada orang-orang yang melayani dia. Tangan kanannya salah satunya adalah Timotius, yang memikirkan dan melayani kebutuhan dari Paulus selama dia di penjara. Ya. Mungkin menemani, mengajak bicara, menguatkan, mendoakan, menghiburkan. Ya. Dan kemudian jemaat di Filipi mengutus secara khusus Epafroditus, ya, utusan kasih dari jemaat di Filipi untuk melayani Rasul Paulus selama dia di penjara. Dari sini di ayat 19 dikatakan bagaimana Rasul Paulus berharap segera mengirimkan Timotius. Ya. Supaya apa? Supaya tenang juga hatiku. Supaya hati Rasul Paulus menjadi tenang. Ya. Kata tenang di sini hanya satu kali digunakan di dalam seluruh perjanjian baru. Kata tenang di sini dalam bahasa asli artinya bisa beberapa, dan artinya semuanya bisa diterapkan kepada ayat ini. Kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris ada diterjemahkan sebagai gembira, ya, supaya hatiku gembira, lalu supaya hatiku terhibur, lalu supaya hatiku dikuatkan. Ya. Hatinya gembira, terhibur, dikuatkan dengan cara apa? Dengan cara mengirimkan Timotius kepada jemaat di Filipi. Bagaimana Rasul Paulus yang sebenarnya butuh pelayanan, butuh orang di dekatnya yang melayani keperluannya dan juga yang mendorong dia agar dia tetap semangat walaupun dia sedang terpenjara. Tetapi dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, padahal dia sangat butuh rekan. Ya, karena sedang di penjara itu pikiran bisa kacau. Ya, orang di penjara itu tidak mudah. Ya, banyak orang menjadi sakit waktu belum di penjara sehat, setelah di penjara sakit-sakitan. Bahkan tidak sedikit orang yang meninggal di dalam penjara karena stres. Karena stres, banyak penyakit, sakit-sakitan, akhirnya meninggal dunia. Nah, tetapi di dalam kebutuhan dia akan orang yang melayani dia, yang mendukung dia, tetapi dia memikirkan jemaat di Filipi itu butuh orang yang melayani secara khusus. Karena itu dirintis pelayanannya, sudah dirintis, maka butuh seorang yang khusus menangani jemaat di Filipi. Karena itu Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Filipi, dan dia dari awal menulis kitab Filipi sudah menuliskan nama Timotius di dalamnya. Dari
Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus. Di situ di pembukaan kitab Filipi, dia sudah membawa nama Timotius di dalamnya. Jadi bukannya mengasihani diri, bukannya minta terus-menerus dilayani, tetapi dia memikirkan bagaimana jemaat di Filipi butuh orang yang melayani mereka secara langsung di tengah keterbatasan Rasul Paulus yang sedang dipenjara. Karena itu dia memikirkan jemaat di Filipi dan dia ingin mengutus Timotius. Ini ciri hamba Tuhan yang punya kesetiaan yang teruji. Bagaimana dia menomorsatukan pekerjaan Tuhan, menomorsatukan pelayanan dibanding kesenangan diri sendiri, dibanding kenyamanan diri sendiri, dibanding keuntungan diri sendiri. Nah, kualitas seperti ini sangat sulit ditemukan. Ya. Padahal Timotius begitu pentingnya bagi Rasul Paulus. Di ayat 20 dikatakan, karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Ya. Ini jarang ada tandem yang atau duet pelayanan yang begitu saling mengisi, saling mendukung, bukan saling bersaing. Ya. Mereka ini istilahnya to complete, bukan to compete. Ya, bukan berkompetisi, tapi saling melengkapi. Bagaimana Rasul Paulus yang lebih senior, ya, dengan yang pembawaannya berapi-api, bersemangat, ya, berkobar-kobar, dengan Timotius, orang yang dimuridkan, dia adalah seorang murid yang lalu dilatih, ditraining oleh Rasul Paulus, dan saatnya dia dengan ketenangannya, dia diutus untuk menggembalakan jemaat. Ya. Jadi bagaimana dikatakan dia adalah orang yang sehati dan sepikir dengan aku. Timotius sehati dan sepikir dengan Rasul Paulus. Wah, kalau dilihat bahasa aslinya dikatakan kesamaan jiwa. Ya, yang punya kesamaan jiwa. Kalau saya mau istilahkan dengan istilah sekarang, satu frekuensi. Ya, kalau zaman dulu, zaman sekarang anak muda nggak pernah dengar radio. Zaman saya masih SD itu masih dengar radio, ya. Berita olahraga, Radio Republik Indonesia jam 11 siang. Saya rutin mendengarkannya. Ya, kalau lagi libur jam 11 siang. Itu frekuensinya, RRI program nasional. Berapa FM dia. Lalu TV juga gitu, channelnya, frekuensinya harus sama, kalau nggak dapat siaran. Begitu juga internet, ya. Sekarang sedang digeber, dikejar bagaimana supaya 5G bisa merata di seluruh Indonesia. Ada frekuensinya juga, jadi bukan asal-asalan. Biarpun langit ini luas, untuk channel-channel siaran internet pun ada frekuensinya, nggak asal-asalan. Ya, waktu itu dilelang frekuensi sekitar Desember kemarin, frekuensi 2,3 GHz, lalu dicabut lelangnya, katanya mau dicari frekuensi yang lain lagi. Nah, jadi harus ada kesamaan frekuensi supaya sama pemikirannya. Bukan berarti semuanya harus sama, ya. Pemimpin bilang A, yang lainnya siap, setuju, siapa, bukan begitu. Bisa ada perbedaan pendapat, bisa ada perbedaan strategi, tetapi semua punya kesamaan frekuensi di dalam memajukan pekerjaan Tuhan. Ya, misalnya di dalam suatu rapat ada perbedaan pendapat, jangan kita menjadi kecewa karena pendapat kita tidak dipakai. Ya. Kalau kita punya kesamaan frekuensi, maka berarti pendapat yang disepakati bersama itulah yang terbaik. Ya, dan itu juga atas izin Tuhan, sehingga keputusan itu bisa diambil. Ya. Jadi jangan merasa, kalau bukan ide saya yang dipakai, saya nggak mau jalankan. Ya. Tidak demikian. Karena itu dibutuhkan orang-orang seperti ini, tandem yang luar biasa, Rasul Paulus dan Timotius, sehati dan sepikir. Ya. Memiliki kesamaan jiwa. Dikatakan mereka beda gaya, mereka beda karakter, mereka beda temperamen, tetapi perbedaan itu tidak membuat suatu perpecahan, melainkan saling melengkapi untuk kemajuan pelayanan. Nah, ketika dia di penjara, dia berharap akan segera mengutus Timotius kepada jemaat di Filipi. Dan pinginnya tuh kalau orang yang cocok, ngomongnya nyambung, ya, misalkan pimpinan ngomong apa, lalu stafnya atau rekan pelayanannya bisa tahu menerapkannya, bahkan mengakselerasi apa yang menjadi keputusan. Itu senang banget, pengen
Ya, kemana-mana kamu ikut saya ya. Tetapi Rasul Paulus tahu saat itu kebutuhannya jemaat di Filipi butuh pendamping, karena di perikop sebelumnya dikatakan kerjakanlah keselamatanmu, memang kamu taat. Ya, tetapi di ayat 14, 15, 16 dikatakan kamu harus mengerjakannya dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah. Artinya ada banyak anak-anak Tuhan, ada banyak orang-orang Kristen yang taat tetapi merasa berat. Yang taat hanya kalau ada yang lihat. Ya. Yang rajin kalau dilihatin. Yang semangat kalau selalu dilihat-lihat. Ada banyak orang Kristen yang begitu. Karena itu dikatakan janganlah dengan bersungut-sungut atau dengan berbantah-bantah. Karena itu diingatkan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya, maka kita harus menyetel frekuensi keberimanan kita itu di frekuensi yang sama, sehingga di dalam perbedaan sifat dan karakter kita bisa masuk di dalam pemikiran yang sama untuk kemajuan pelayanan. Ya. Jangan karena merasa cocok dengan satu orang atau satu karyawan atau satu rekan kerja, maunya sama dia terus, ya, nggak mau ditukar temannya. Ya, itu akhirnya akan mengurangi progres perkembangan kita di dalam latihan bekerja sama dengan siapapun juga. Yang penting frekuensinya sama. Nah, mari kita samakan frekuensi kita di dalam melayani Tuhan. Ya. Kemudian dikatakan oleh Rasul Paulus di ayat 21, sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Nah, ini menarik. Bukan dibandingkan antara mencari kepentingan sendiri dengan kepentingan orang lain, bukan. Tetapi dibandingkan antara mencari kepentingan sendiri dengan kepentingan Yesus Kristus. Artinya apa? Artinya segala sesuatu yang bukan demi kepentingan Kristus itu artinya untuk kepentingan diri sendiri. Mungkin kita setengah mati bekerja sebagus-bagusnya dengan tujuan apa? Supaya kita cepat promosi. Mungkin kita bekerja melayani sebagus-bagusnya di gereja. Demi apa? Hanya supaya gereja kita terkenal. Lalu dengan gereja kita terkenal, maka saya pun akan terkenal. Kembali kepada diri sendiri. Seperti keluar lalu kembali kepada diri sendiri. Maka yang seharusnya fokus kita adalah kepada Tuhan. Titik. Yang lain-lainnya itu hanya penyertanya saja. Ya, kalau kita fokus kepada Tuhan, saya yakin dengan berbagai-bagai ujian, akhirnya kita akan mendapat pujian, bukan dari manusia, tapi dari Tuhan. Nah, dari sini kita belajar, dari ayat ini kita mengetahui ada banyak orang yang melayani tapi demi kepentingan sendiri. Ya, mungkin demi menyalurkan hobi, mungkin demi apa? Demi jenjang karir yang lebih baik, mungkin karena ingin mengisi waktu kosong. Ya, daripada saya senggang, saya melayani aja lah. Ya. Jadi ada banyak orang melayani Tuhan bukan demi kepentingan Kristus, tapi demi kepentingan diri sendiri. Mungkin demi sebuah profesi yang menghasilkan gaji. Ya, itu salah satu profesi juga, jadi hamba Tuhan. Ya, jadi gembala, jadi pengurus klasis, jadi pengurus jemaat, suatu profesi juga. Nah, kalau mengharapkan gaji, salah tempatnya di sini. Ya, karena di sini semua profesi pelayanan, ya, baik klasis maupun di Bajem, di sini dalam tanda kutip tidak ada gajinya. Ya, upahnya besar di surga. Ya, justru bagus, itu semakin memurnikan. Ya, semakin memurnikan. Semakin tidak ada godaan duniawi, maka semakin kita dimurnikan. Ya, maka itu adalah baik ya, bagi kita, termasuk bagi rekan-rekan yang akan diteguhkan pada hari ini menjadi pengurus di klasis dan juga di Bajem. Mari kita menguji kesetiaan kita. Ya, dengan cara apa? Dengan mengutamakan kepentingan Kristus, menomorsatukan dan mengutamakan kepentingan Kristus. Dan di sini di ayat ke-22 Rasul Paulus menyatakan bagaimana Timotius
perjalanan misinya dia menemukan Timotius, kemudian dia mengajak Timotius dan terus memuridkannya, dan hubungan mereka digambarkan sebagai bapa dengan anak, bapa rohani dengan anak rohani. Ya, bagaimana kalau dengan kata murid, dimuridkan, ya, maka Timotius adalah murid dari Rasul Paulus, dan menjadi murid bukan sekedar menjadi objek yang diajari terus secara pengajaran saja, secara doktrinal, secara ilmu pengetahuan agama, tetapi juga ditunjukkan teladan hidup. Karena itu Rasul Paulus seringkali mengatakan, teladanilah aku. Tidak banyak orang berani berkata seperti itu. Teladanilah aku sebagaimana aku meneladani Kristus. Dan di sini ketika Rasul Paulus menyebutkan Timotius, maka dia sedang mengatakan kepada jemaat di Filipi, teladanilah aku sebagaimana aku meneladani Kristus, dan teladanilah Timotius sebagaimana Timotius meneladani aku. Bagaimana di sini ada proses pemuritan, ya, dan pemuritan bukan sekedar tentang proses berpikir, tetapi ada perubahan proses karakter di dalamnya yang membutuhkan waktu, yang membutuhkan teladan, ya, bukan hanya mengajar lalu jawab pertanyaan pilihan ganda, jelaskan, sebutkan, menjelaskan, lulus ujian, selesai. Tidak demikian, ya. Pelajaran pemuritan sebagaimana yang juga ditunjukkan Yesus, ada berbagi kehidupan di dalamnya, ada sharing life. Bagaimana mengajar tentang pengampunan, saya harus menunjukkan kepada orang-orang yang saya layani bahwa saya bisa mengampuni, ya. Saya harus menunjukkan kepada orang-orang yang dilayani bahwa saya juga mau memberi, sehingga ketika kita mengajarkan sesuatu, maka orang akan melihat apakah kita sudah terlebih dahulu melakukannya dulu atau tidak. Maka kalau tidak, ya, orang lain akan mengatakan NATO, no action, talk only, ngomong doang, ngomong doang. Ya. Nah, tidak mudah, ya, tidak mudah menjadi seorang yang memuridkan seperti Rasul Paulus. Tetapi di sini dia mengatakan bahwa kesetiaan Timotius telah teruji. Padahal dia belum lama kenal Timotius, belum terlalu lama, ya, masih banyak teman-temannya yang jauh lebih lama daripada Timotius. Dan di sini kita belajar bagaimana kesetiaan bukan melulu atau bukan semata-mata tentang durasi, ya, tapi durasi juga tanda kesetiaan. Ya, di kita di Yayasan Mika ada penghargaan yang diberikan bagi karyawan, staf, guru, dosen yang sudah melayani 5 tahun, ada apresiasinya. Yang sudah melayani 10 tahun, ada apresiasinya. Yang sudah melayani 15 tahun, ada apresiasinya. Waktu adalah salah satu indikator, tapi bukan itu semata-mata yang menjadi indikator. Tetapi bagaimana kualitasnya? Mungkin orang setia, tapi nggak terasa. Ada dia, nggak ada dia, nggak ngaruh. Nah, itu sayang sekali. Memang setia sih setia, tapi nggak ada dampaknya. Ya. Setia sih setia, tapi dia setia kepada organisasi, tapi hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Tetapi dia tetap berada di situ. Ya. Maka kesetiaan yang teruji, kesetiaan yang sejati, bukan hanya berbicara tentang durasi, bukan hanya bicara berapa lama dia melayani Tuhan. Karena kalau yang menjadi patokan pertama adalah durasi, maka Yesus belum cukup bagus dalam pelayanan. Karena dia hanya melayani sampai umur 33 tahun, nggak sampai pensiun, ya. Karena dia meninggal duluan. Tapi pelayanannya cuma 3 tahun setengah, memberikan dampak sampai bermilenium-milenium dan sampai selama-lamanya. Bahkan memberikan dampak sampai pada orang-orang yang hidup di zaman sebelum Yesus. Karena dosa ditebus, ya, yang beriman, yang percaya kepada akan kedatangan Yesus Kristus, dan yang percaya bahwa Yesus telah datang. Jadi pekerjaan Yesus mencakup yang sebelumnya, yang pada saat dia hidup, dan sampai yang belum datang, ya, sampai selama-lamanya. Nah, karena itu mari kita lihat diri kita. Apakah kita sudah setia? Dan kalau kita setia, apakah kita setia hanya karena lamanya waktu atau karena kualitasnya? Ya.
Jadi kontinuitasnya juga penting. Ya. Kontinuitas itu kesinambungannya, itu kesetiaan berdasarkan waktu. Lalu kualitasnya, ya. Lalu kualitasnya, dan kualitas yang menjaga kualitas, yang menjaga seseorang tetap setia juga adalah integritasnya. Ya, seringkali makanya orang mengatakan biarlah waktu yang mengujinya. Ya, sebenarnya bukan waktu yang mengujinya ya. Hanya di dalam waktu itu ada ujian-ujian yang terjadi untuk menguji seseorang apakah dia tetap setia atau tidak. Nah, ini tidak mudah. Ya, di sini digambarkan Rasul Paulus mengatakan dia melayani Timotius menolong Rasul Paulus dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Ini bukan cerita tentang Timotius rendah, Rasul Paulus tinggi. Bukan. Ini adalah cerita bagaimana guru mengajak muridnya untuk bersama-sama melayani. Sebagaimana Rasul Paulus melayani, demikian juga Timotius melayani bersama-sama di dalam pekerjaan Injil. Jadi ini bukan antara hamba Tuhan dengan hambanya hamba Tuhan. Ya. Kalau kita lihat tadi di pembukaan Filipi pasal 1 ayat 1, dia tidak melihat Timotius sebagai hambanya, bukan hambanya hamba Tuhan Timotius. Dikatakan dari Paulus dan Timotius sejajar, Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus. Ya. Bukan dia katakan dari Rasul Paulus, hamba Kristus Yesus, dan Timotius, hambanya Rasul Paulus. Bukan. Ya. Dia tidak sekadar melihat jadi asisten hanya karena Timotius masih muda. Dia tidak melihat, ini anak kemarin sore gak ada apa-apanya. Tidak. Dia melihat Timotius sebagai rekan sekerjanya, sebagai mitra pelayanannya. Walaupun dia adalah gurunya, walaupun Rasul Paulus adalah bapak rohaninya. Ya. Jadi Timotius itulah yang ingin segera dikirimkan oleh Rasul Paulus. Dan di ayat terakhir, ayat 24 dikatakan, tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Ya. Jadi dia bukan hanya akan mengutus Timotius kepada jemaat di Filipi, lalu dia tenang, aman, tinggal baca laporan, tinggal baca WA kalau sekarang ya. Pelayanan aman Pak, oh ya bagus, kasih jempol. Enggak. Tapi dia mengatakan, saya juga yakin akan segera datang. Ya. Aku sendiri pun akan segera datang. Ya. Penekanannya itu dia sangat yakin bahwa ketika selepas dari penjara, dia akan datang langsung mengunjungi jemaat di Filipi. Ya. Ketika dia berkata dia akan mengutus Timotius, dia menggunakan kata berharap di ayat 19. Tapi di ayat 24 dikatakan, aku yakin bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Ya. Padahal yang lebih jelas itu situasinya Timotius tinggal berangkat dia, selesai. Kalau Rasul Paulus perkaranya aja belum jelas. Apakah dia akan dihukum mati atau akan dipenjara seumur hidup, belum tahu. Belum putus itu hukumannya dari pengadilan. Ya. Di sini kita belajar bagaimana fungsi pendampingan juga penting di dalam pelayanan. Ya, dicek, dilihat. Ya, bukan mau mencari-cari kesalahan, tapi mau melihat apa yang kurang. Dia akan bantu, dia akan kasih tahu, dia akan mendorong, mengakselerasi supaya pelayanan itu berkembang dengan lebih cepat. Ya. Dan ini adalah hal yang baik. Karena itu di kita di Gereja Reformasi Indonesia juga enggak kita dibilang ya kalian di daerah pelayanan sana. Tidak. Tidak dilepaskan, dilemparkan lalu dicuekin begitu saja. Tidak. Karena itu dimulai dengan strategi pengembangan pelayanan, strategi pengembangan pekabaran Injil. Bagaimana? Dimulai dengan peneguhan. Peneguhannya langsung dari pusat. Bukan karena yang dari pusat pengen tampil biar dikenal juga sama jemaat di sini. Tidak. Ya. Tetapi ini menunjukkan bagaimana ada pendampingan. Ya. Bahwa kita dipikirkan, bahwa kita didoakan, bahwa kita didukung. Ya. Walaupun secara fisik tidak hadir. Tetapi di dalam dukungan itu benar-benar jelas. Di dalam doa, di dalam daya, di dalam dana. Memang didukung. Memang didukung untuk pekabaran Injil, untuk pengembangan pelayanan. Karena itu bagi kita semua dan juga bagi rekan-rekan
yang akan diteguhkan menjadi pelayan klasis maupun dibaca. Kemajuan pelayanan adalah ketika kita menjadikan kepentingan Kristus sebagai yang pertama dan utama. Ya, di awal pasal 2 juga dikatakan, ya hendaklah setiap orang mengutamakan kepentingan orang lain dan bukan kepentingannya sendiri. Dan itu dibutuhkan kerendahan hati. Yesus sudah menunjukkan kerendahan hatinya dengan cara menjadi manusia, dengan cara lahir di tempat yang paling hina, di keluarganya rakyat jelata biasa. Cara matinya juga yang paling tidak diharapkan. Ya, itu menunjukkan seluruh kerendahan hati yang mungkin dilakukan oleh manusia, yang tidak akan seorang pun bisa melakukan. Nah, kita punya teladan yang sempurna, Yesus Kristus. Nah, marilah kita, siapapun kita, apapun posisi kita, entah kita sebagai guru, dosen, murid, karyawan, mari kita rendah hati. Dengan rendah hati, maka kita bisa mendahulukan kepentingan Kristus dan menaklukkan keinginan diri, ambisi pribadi kepada kepentingan, kemajuan, pengembangan, pelayanan. Dan ketika kita mentuning pikiran kita, hati kita di dalam frekuensi yang sama dengan keinginan Kristus, maka pelayanan niscaya akan diberkati oleh Tuhan. Dimulai secara kualitas, menyusul kuantitas. Dan ketika di ujung nanti, ketika pelayanan begitu dikembangkan oleh kemurahan Tuhan, maka kita akan melihat ke belakang dan kita akan menyadari betapa Tuhan yang telah mengatur segala sesuatunya dari awal. Tuhan yang menggerakkan, Tuhan yang menanamkan keinginan, kerinduan untuk memperkembangkan pelayanan di muka bumi ini, di Kalimantan Barat khususnya. Dan Tuhan yang akan menyertai dan akan membawa kita kepada pengembangan pelayanan yang memuliakan nama Tuhan. Tidak mudah, tapi Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan membimbing, Tuhan yang akan memberikan kuasa, mengurapi hamba-hambanya untuk melayani Tuhan dengan tidak hitung-hitungan, untuk memberikan segala yang terbaik demi kemajuan pelayanan, untuk mengembangkan setiap talenta yang dikaruniakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita berdoa.